Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Kalangan Sulinggih dorong berdirinya krematorium berbasis desa adat. Lemahnya pengawasan dan regulasi picu pelanggaran tata ruang. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, krematorium berbasis desa adat kini sudah banyak dibangun. Setelah Desa Adat Denpasar memiliki kremasi Santes Warga Setre Bukbuk, kini Desa Adat Kerobokan Badung dan Desa Adat Timpak Tabanan membangun hal yang sama. Kedepan makin banyak didirikan krematorium di Bali. Hal ini didukung kalangan Sulinggih. Semakin banyak ada pilihan, semakin baik. Namun ditekankan agar krematorium yang dibangun berbasis desa adat dan sifatnya meringankan warga. Krematorium yang ada di Bali saat ini makin bersaing untuk memberi pelayanan terbaik bagi kerama Bali. Sekalipun biaya kremasi tiap saat terus naik menyesuaikan inflasi. Namun krematorium tetap banyak dipilih oleh kerama Bali karena selain ekonomis juga praktis dan tetap mengedepankan tatua. Kita bisa lihat krematorium Santa Swarga di Setre Bukbuk, Kota Denpasar. Hampir tiap dewasa ayu ngaben lokasi ini melayani minimal 7 hingga 10 sawa. Biayanya kini mulai merangkak naik menjadi 16 juta per sawa hingga 28 juta tergantung tingkatan liarnya. Namun kerama Bali sudah mendapatkan pelayanan ambulan, mata tebus, nyiramin layon, ngajum, lan mepegat, pembakaran lan ngaskara hingga nganyut ke segara hingga mekelud. Kerama pemakai jasa Santa Swarga menilai lokasi kremasi ini sangat strategis. Areal luas dilaksanakan di lahan setre yang ada di Puro Prajopati dan Kayangan. Hal yang istimewa semua sawah mendapat banten sendiri dan dipuput Sulinggih. Bahkan kini kian tertata dengan memberi sekat lokasi memukur dan ngaben. Balai pawedan, toilet yang bersih, tempat banten, kantin hingga parkir yang luas. Benarkah tradisi krematorium mengancam lunturnya budaya dan pesukadukaan di Bebanjaran? Idersi Agung Dharma Putra Adnyana dari Gria Agung Lanang Dawan Pedang Sambian 9 Agustus 2025 mengungkapkan kalangan Sulinggih tetap mendorong berlangsungnya terus tradisi ngaben di Bebanjaran. Krematorium tetap jalan sebagai salah satu solusi bagi kerama yang mengalami sejumlah masalah di keluarga atau dengan pertimbangan lain. Bahkan kalangan Sulinggih mendorong makin banyaknya muncul krematorium asalkan berbasis desa adat. Makin banyak makin bagus, modelnya bisa meniru ala Santa Swarga Setra Bukbuk Denpasar. Syaratnya biaya krematorium yang baru minimal lebih rendah atau sama dari yang sudah ada. Kemudian pelayanan terbaik memberi ruang bagi kerama Banjar atau adat berpartisipasi, tetap nganutin tatua dan dewasa ayu serta melibatkan semua komponen masyarakat mulai dari serati tukang banten, pemangku, Sulinggih, dan lainnya. Idersi Agung mengatakan kata kuncinya pada manajemen kremasi lebih efisien dan efektif, sehingga dipercaya dan dipilih oleh krama sendiri atau krama tamiu.
Bahkan Ida Resi Agung bangga banyak Banjar adat yang menanggung semua biaya pengabenan warganya sehingga tak sampai memilih krematorium. Ini apakah mengukur ya apakah mengukurkan jelas sudah ada dampaknya ada tapi sekarang bagaimana desa adat mengelola itu sehingga dia itu bisa menyaingi ini nanti kremasi minimal desa adat membuat aturan bahwa kalau karamo yang meninggal di sana apakah bisa dibiayai oleh desa adat minimal pokoknya sama sedikit kremasi sehingga tidak membebani tidak memberatkan. Secara nyata, keberadaan krematorium saat ini banyak membantu Kramo Bali. Kramo merasakan krematorium mampu meringankan beban biaya dan waktu bagi Kramo, desa, dan adanya pemasukan bagi desa adat. Krematorium sebaiknya dikelola oleh desa adat dan pelaksanaannya tetap mengacu pada awik-awik desa. Switcha Bali TV. BRI Kantor Cabang Semarapura kembali melaksanakan program panen hadiah Simpedes. Kali ini pengundian hadiah dilakukan untuk periode semester 2 tahun 2024 di kantor BRI Cabang Semarapura Klungkung pada Sabtu 9 Agustus 2025. 2 unit mobil dan 3 sepeda motor kembali diundi dalam panen hadiah Simpedes BRI kali ini. Pengundian panen hadiah Simpedes BRI Kantor Cabang Semarapura diawali dengan pawai kendaraan hadiah. Program panen hadiah Simpedes periode 2 yang dilepas oleh pimpinan cabang BRI Semarapura Rama Praditya Jatiarsa. Pawai kendaraan hadiah diikuti oleh hadiah Grand Prize 1 dan 2, 2 unit mobil Suzuki New Carry FU FD dan Suzuki New Carry FU WD masing-masing NIK 2024. 3 sepeda motor masing-masing utama 1 Yamaha NMAX dan hadiah utama 2 Yamaha Mio CW. Pawai ini diikuti oleh para karyawan BRI dengan menempuh rute mengelilingi seputaran kota Semarapura. Pawai bertujuan untuk mengenalkan produk undian panen hadiah Simpedes BRI Kantor Cabang Semarapura kepada masyarakat. Setelah selesai konvoi, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan stand UMKM Usaha Binaan BRI, di mana berbagai makanan dan minuman disediakan UMKM Binaan BRI dengan melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Ketua Panitia Ide Bagus Gede Wisnu Wardana mengatakan panen hadiah Simpedes merupakan program berhadiah langsung dari tabungan BRI Simpedes untuk mengajak nasabah meningkatkan saldonya. Setiap nasabah dengan saldo kelipatan 100.000 akan mendapatkan kupon hadiah yang akan dilakukan pengundian. Sementara pimpinan cabang BRI Semarapura Rama Praditya Jatiarsa mengatakan tujuan dilaksanakan panen hadiah Simpedes ini sebagai apresiasi kepada nasabah BRI, terutama nasabah Simpedes yang ada di Kabupaten Klungkung. Dan diharapkan dengan dilaksanakan panen hadiah Simpedes ini, masyarakat di Kabupaten Klungkung semakin loyal kepada BRI dengan peningkatan saldonya. Periode program pengundian dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, sehingga kesempatan menang menjadi lebih besar. Pada periode ini tercatat jumlah peserta sebanyak 169.988 rekening dan kupon yang telah diberikan mencapai dengan 23 juta kupon lebih. Ada 3 motor dan 2 mobil yang kita undi dan masih banyak lagi hadiah-hadiah hiburan lainnya yang tersedia. Kami harapkan pada masyarakat Semarapura khususnya agar mentop up atau menyimpan uangnya di dari Semarapura khususnya di Simpedes karena yang kita undi adalah tabungan Simpedes yang sejumlah 1.385 rekening. Jadi itu saja yang kita lakukan hari ini dan pemenangnya sudah tertera dan tercantum di setiap unit yang siap kita bagikan dan kita hubungi ke nasabahnya masing-masing. Pengundian panen hadiah Simpedes BRI Cabang Semarapura dilakukan secara elektronik dan turut diawasi sekaligus melepas segel laptop yang akan digunakan untuk mengundi oleh Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Kepolisian, dan Notaris. Setelah dilakukan pengundian, nasabah yang beruntung antara lain untuk hadiah utama 2, sebuah sepeda motor Yamaha Mio M3 CW diraih oleh Made Swarto dari BRI Unit Tusan Semarapura. Kemudian hadiah utama kedua dimenangkan oleh Nikadek Juni Astuti dari BRI Unit Gelgel yang juga memperoleh Yamaha Mio M3 CW.
Kemudian hadiah utama 1, motor Yamaha NMAX Neo diraih oleh Inengah Rustawan dari BRI unit Kusambel. Selanjutnya Grand Prize 2, sebuah mobil Suzuki New Carry Pickup FD 2024 diraih oleh Niwayan Sudarmi dari BRI unit Sampalan. Dan Grand Prize pertama Suzuki New Carry FUWD 2024 dimenangkan oleh Niwayan Sudaryani dari BRI unit Klungkung. Para pemenang selanjutnya akan dihubungi oleh BRI Kanca Semarapura dan penyerahan hadiah dilakukan secara simbolis yang diterima oleh masing-masing pimpinan unit BRI Klungkung. Riase, Bali TV. SMK Penerbangan Cakra Nusantara kembali mengadakan kegiatan rafting di Geraha Adventure Rafting kawasan Kedewatan Ubud Gianyar. Acara yang diselenggarakan pada Sabtu 9 Agustus 2025 ini bertujuan menumbuhkan suasana keakraban antara siswa dan pihak manajemen sekolah. Kegiatan rafting SMK Penerbangan Cakra Nusantara tahun 2025 diikuti para taruna-taruni, staf pegawai, guru, pengawas, hingga komite sekolah. Selain bertujuan menumbuhkan suasana keakraban antara siswa dengan pihak manajemen sekolah, kegiatan rafting ini juga bertujuan memberikan pengalaman baru bagi para taruna-taruni selama bersekolah di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Melalui kegiatan arung jeram ini, para taruna-taruni SMK Penerbangan Cakra Nusantara dapat memupuk jiwa berani dalam mengarungi derasnya arus kehidupan di dunia industri. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini membuktikan bahwa para taruna-taruni yang bersekolah di SMK Penerbangan Cakra Nusantara tidak hanya mendapat ilmu dari proses belajar mengajar di kelas, namun mendapat pengalaman baru dan belajar di alam terbuka. Adapun kegiatan ini dimulai dari jam 9.00 pagi mengarungi sungai sepanjang 10 km dengan durasi waktu kurang lebih selama 2 jam hingga sampai finish point. Meski melewati medan yang cukup menantang dan melelahkan, tidak mengurangi semangat para peserta mengikuti kegiatan ini. Acara hari ini dalam rangka outbound dan rafting bersama SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Pesertanya yang ikut kurang lebih ada di 100 peserta. Dari komite, dari siswa, dan dari staf manajemen dan guru, serta dari pengawas. Momentumnya adalah kebersamaan, saling mempercayai dalam satu tim atas satu perahu. Harapannya semoga anak-anak happy, jadi mereka mendapatkan kenang-kenangan juga pengalamannya selama bersekolah di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, tidak hanya belajar saja di kelas maupun di industri, tapi kita dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara juga memfasilitasi mereka untuk berlibur bersama dengan teman-temannya. Dalam hal ini, kegiatan yang dilaksanakan daripada lembaga SMK Cakra ini bagus sekali, di mana untuk pertama itu meningkatkan keterampilan kepemimpinan anak-anak yang efektif ya. Nantinya dia lebih efektif sebagai seorang pemimpin ya, dia mampu dia nanti berdisiplin tinggi ya, apalagi nanti berkecimpung dengan penerbangan. Jadi ini betul-betul bagus sekali, sehingga tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang nanti bisa fatal ya kalau itu sampai salah. Jadi ini di samping itu juga untuk menjalin silaturahmi daripada semua kalangan warga SMK Cakra Nusantara, baik dari orang tua siswa, dari guru-guru, dari termasuk saya sendiri sebagai selaku pengawas pendamping dari Disdikpora Provinsi Bali. Diharapkan ke depannya kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut sehingga semakin menambah wawasan dan pengalaman baru bagi para taruna-taruni SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Sukma, Bali TV. Lemahnya pengawasan dan regulasi picu pelanggaran tata ruang. Kami segera kembali dengan laporannya.
segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, the Kuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpop langsung personelipun 28 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Badung diiringi persoalan serius berupa maraknya pelanggaran tata ruang dan pembangunan akomodasi tanpa izin. Hal ini dipicu oleh lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan ketidaksiapan regulasi untuk mengikuti pesatnya kebutuhan pasar pariwisata global. Meskipun Badung telah memiliki rencana detail tata ruang RDTR, lahan sawah dilindungi LSD, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B yang seharusnya tidak boleh dibangun, pelanggaran terus terjadi. Banyak villa dan akomodasi baru berdiri di area terlarang karena pengawasan dilakukan dengan jam kerja konvensional. Sementara sektor pariwisata justru berkembang di hari libur. Regulasi pariwisata memang ada, termasuk Perda Pariwisata Budaya Bali, namun penegakan hukum atau law enforcement masih lemah. Pemerintah daerah perlu memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi dengan sistem pengawasan 24 jam. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata harus diperkuat agar pertumbuhan pariwisata di Badung tidak semakin liar dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Saya berkeyakinan akan satu hal, bahwa pembongkaran di Pantai Bingin ini bisa menjadi warning dalam melakukan investasi di Kabupaten Badung agar tidak semena-mena dari perspektif investasi, tapi dari pemerintah pengawasannya juga harus efektif, efisien, dan produktif. Karena kita melihat sekarang kan kejadian ini kita tidak boleh menyalahkan siapapun, tetapi yang kita perlu adalah luruskan siapa melakukan apa. Menurut saya biar tidak ada pembiaran terhadap pertumbuhan ini, maka 3 hal harus ditegakkan. Yang pertama, law enforcement, penegakan aturan. Yang kedua, supervisi, monitoring, dan evaluasi harus dilakukan secara intensif. Kemudian yang ketiga, itu dilakukan komunikasi yang baik atau koordinasi yang baik antara pemerintah terbawah, kemudian masyarakat dan stakeholder, terutama stakeholder pariwisata harus diajak duduk bareng. Ya semacam kegiatan gathering antara stakeholder dengan pemerintah sehingga mudah kita mengidentifikasi perkembangan di lapangan. Tanpa langkah pengawasan dan penertiban yang konsisten, pelanggaran tata ruang di Badung berpotensi semakin meluas. Upaya tegas dan terkoordinasi menjadi kunci agar pertumbuhan pariwisata sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal. Yana, Bali TV. Rangkaian Tirta Yatra dan resiatnya dalam rangka karya Baligya Puri Agung Karangasem
dilaksanakan di Taman Tirta Gangge, Karangasem. Upacara sakral ini diikuti oleh 104 puspa dari Karangasem dan Lombok, dipuput oleh ide pedanda Siwa Buddha dengan melibatkan 57 sulinggih. Mendapat perhatian khusus dari Museum Rekor Indonesia Muri yang mengabadikannya sebagai role model atau contoh teladan. Bagaimana Puri Karangasem tidak hanya melaksanakan ritual keagamaan, tetapi juga menjaga warisan budaya spiritual yang syarat nilai bakti, kesucian, dan keseimbangan antara skala dan niskala. Nilai-nilai ini merupakan peninggalan adat, tradisi, dan warisan leluhur Puri Karangasem yang terus dijaga kelestariannya. Perlu diketahui puncak karya Maligya berlangsung pada 20 hingga 23 Juli 2025 dan dihadiri para pengelisir Puri Sebali, Keraton Nusantara, Pasemetonan Puri, Angga Brahmana Griya, tokoh adat, masyarakat, dan pejabat pemerintahan dari tingkat daerah hingga nasional. Kehadiran berbagai unsur ini menandakan kuatnya dukungan terhadap pelestarian, tradisi, dan spiritualitas di Bali Timur. Titiang ring Pasemetonan Puri Agung Karangasem berusaha memadukan antara berste adat budaya kadi kebargiang sani kemarin ring piadnyan Taman Ujung Sekesade irke titiang karya Karang piadnyan untuk melaksanakan karya Bali itu sendiri dan sani mangkin titiang ring Taman Tirta Gangge melaksanakan yang upacara setiate lan resiannya, artinya peniki mengkombinasikan antara heritage tourism berupa taman-taman peninggalan kerajaan dan karya upacara adat dan budaya. Contohnya Bali peniki kita laksanakan ring genah-genah taman peninggalan budaya, peninggalan ide Betara Sami. Makanya titiang mengkombinasikan antara adat dan budaya sarang heritage tourism. Jadi taman peninggalan sani kekardi untuk Betara Leluhur Dumon titiang mengenah ring Tirta Gangge, taler ring Taman Ujung. Dan kesami adalah taman peninggalan kerajaan Karangasem Dumon yang kita kombinasikan dados genah Karang Payadnyan dan genah Masjid Teatre dan mangkin. Lebih lanjut, pengelingsir Puri Agung Karangasem, Agung Partowijaya menyampaikan harapan agar kombinasi antara tradisi dan spiritual dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Harapannya dengan perpaduan heritage, tourism, dan budaya, potensi pariwisata di Bali Timur semakin berkembang, sehingga tradisi luhur dan warisan spiritual tetap terjaga. Dengan tercatatnya kegiatan ini di Muri, karya Maligya Puri Agung Karangasem tidak hanya menjadi momentum spiritual bagi umat, tetapi juga bukti bahwa tradisi dan pariwisata dapat berjalan beriringan untuk kemajuan budaya dan daerah. Hendra, Bali TV. Desa Adat Klating, Kecamatan Kerambitan, bekerja sama dengan Yayasan Siwa Murti Bali menginisiasi langkah untuk mengubah pandangan bahwa pelaksanaan upacara agama Hindu selalu identik dengan biaya besar. Untuk pertama kalinya, desa adat ini menggelar bayu oton massal dan sapu leger gratis bertempat di Pura Dalam Klating, Minggu 10 Agustus 2025. Bandesa Adat Klating Idewo Made Maharjana mengatakan program ini lahir dari kepedulian desa adat terhadap warga yang belum mampu melaksanakan upacara nanggap wayang saat kelahiran di Tumpak Wayang yang diyakini memiliki kekuatan khusus sehingga harus dibayuh sapuh leger. Tak hanya itu, banyak pula anak-anak maupun orang tua yang belum pernah bayuh oton, sehingga upacara massal ini digelar untuk meringankan beban masyarakat. Antusiasme masyarakat pun luar biasa. Dari ribuan peserta yang mendaftar, pihak panitia hanya bisa membatasi sampai 630 pendaftar saja karena keterbatasan area pura. Bahkan dari peserta tersebut ada juga yang berasal dari berbagai daerah seperti Karangasem, Singaraja, Jembrana, hingga Denpasar. Seluruh prosesi digratiskan. Peserta hanya diminta membawa pejati, tinta dari yang guru di merajaan masing-masing serta perlengkapan sembahyang. Yang begitu di sana kami kerjasama sama di Yayasan Siwa Murti Bali sana ketemu begitu satu nabi video di saya minggu sini uang pakai sana desa sama pencegalah sing yang pengasih desa dan itu awalnya yang lahir mungkin presiden ngemarnya
sepagi ini kewentenan pemagi sapu legat masal puniki sane magian titiang sebali. Warga titiang tadi seting di adat keikat oleh nembanyat puniki nyarengin sama sio dase siki. Tiosan kene puniki saking guru desa pawilat 100 lung dase siki. Nah niki yening ten tutup titiang ring pendaftaran lain menawi ribuan puniki. Dua ning wau dua hari mengkar dibuka titiang ring online paspun make nika wanan tutup titiang dua ning napi genah puniki cupal nenten presiden atau punika tala titiang lunas pengampude ring semeton tiosan saneten presidennya dengan mungkin dua ning ini kewentenan genah titiang puniki pasa. Sementara Sulenggih yang juga pini sepuh Yayasan Siwa Murti Bali Ida Resi Agung Yoga Sidi Bang Pinatih menyampaikan upacara ini mengacu pada konsep Wasudewa Kutumbakam, yakni kebersamaan. Meski dilaksanakan secara kebersamaan namun tidak menghilangkan konsep Tatwa itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa di Bali tidak susah beragama Hindu. Upacara bisa dilaksanakan secara massal sehingga tidak jor-joran. Lebih lanjut dijelaskan upacara sapuh leger massal berkonsep pada lontar, Kalo Tatwa dan Siwa Tatwa. Inilah saya Siwa Murti Bali bersama dengan Desa Adat Klating menjawab pertanyaan masyarakat Hindu di Bali. Bahwasanya di Bali tidak susah beragama Hindu. Disinilah kami jawab dengan pelaksanaan niatnya hari ini. Bahwasanya kegiatan acara agama Hindu di Bali tidak ada jor-joran. Yang penting kita jangan egoisme. Kalau kita ego, otomatis kita akan membesar-besarkan jor-joran acara ini. Rangkaian prosesi upacara dipuput oleh 3 Sulenggih yakni Ida Ratu Nabe Resi Agung Yoga Sidi Bang Pinatih dari Kriya Agung Wang Bang Pinatih Padang Sambian, Ida Perdana Gede Putra Sidanta Manawaba dari Kriya Bantas Galiukir Pupuan Tabanan, serta Ida Pandita Empu Acarya Daksa Manik Mas dari Kriya Agung Segara Giri Salokia Klating Tabanan. Melihat tingginya minat masyarakat, Desa Adat Klating mempertimbangkan menjadikan program ini sebagai agenda rutin. Terlebih Desa Adat Klating juga sudah pernah mengadakan ngaben massal, matatah massal, dan nyamutin massal. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tabanan yang diwakili PLT Asisten 3 Setda Kabupaten Tabanan menyerahkan punia sebesar Rp11.400.000 kepada Desa Adat Klating. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi cegah pencemaran lingkungan, mulai olah sampah organik dari rumah. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak Jakab Pejen. Pengempon Dijel selaku pengharian di pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual
atau balian di Bali. Pemirsa, sampah organik dari rumah tangga merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sisa makanan, kulit buah, sayuran layu, dan daun kering yang dibuang akan membusuk dan menghasilkan bau tidak sedap, serta memicu gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Sampah organik justru bisa diolah menjadi produk bermanfaat jika dikelola dengan baik. Sebagian besar sampah yang dihasilkan rumah tangga adalah sampah organik. Sampah yang jika dibuang ke tempat pembuangan, sampah ini akan menumpuk dan memicu pencemaran tanah, air, dan udara. Mengolah sampah organik di rumah dapat mengurangi volume sampah serta membantu memutus rantai pencemaran. Selain itu, pengolahan sampah organik menjadi kompos atau ekoenzim memberikan manfaat langsung bagi pemilik rumah seperti pupuk alami untuk tanaman, cairan pembersih ramah lingkungan, atau pakan ternak. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengolahan sampah organik di rumah seperti menyediakan wadah khusus untuk menampung sampah organik dari sampah anorganik, membuat kompos sendiri dengan menggunakan ember, drum atau keranjang komposter, lalu masukkan sampah organik yang sudah dicacah, ditambah daun kering, dibiarkan selama 2 bulan hingga menjadi kompos. Memproduksi ekoenzim dengan menggunakan campuran buah, sayuran, gula merah, dan air dalam wadah tertutup disimpan selama 3 bulan. Cairan hasil fermentasi ini bisa menjadi pupuk cair dan pembersih alami. Sisa sayur dan buah juga bisa diolah menjadi pakan unggas atau ikan setelah dicacah dan dimasak. Sejumlah dampak positif yang dapat dirasakan dengan mengolah sampah organik di rumah. Selain mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, upaya ini mampu menekan biaya pembelian pupuk dan pembersih rumah, membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Perubahan nyata justru dimulai dari langkah kecil di rumah masing-masing. Dengan membiasakan diri mengolah sampah organik, tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap sehat untuk generasi mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV. Komunitas Cinta Berkain Indonesia KCBI Provinsi Bali merayakan hari jadinya yang ke-9 di Sekar Jambu, Denpasar. Puncak HUT dirayakan dengan pemotongan kue, pelepasan burung merpati dan permainan untuk meningkatkan dan mempererat kebersamaan dalam melestarikan budaya berkain. Tema yang diangkat pada HUT ke-9 adalah mempererat kebersamaan dalam melestarikan budaya berkain. Perayaan HUT ke-9 diawali penampilan tari kuncarani batik yang memukau dan dibawakan Alusia Nenen Yulianti. Menurut Ketua Komunitas Cinta Berkain Indonesia Provinsi Bali An Agung Sagung Inten, yang akrab disapa Biang Mangku Hipno, komunitas ini diharapkan mampu mewadahi rasa cinta busana berkain, kedaerahan, dan Nusantara. Dalam setiap kegiatan harus berkain. KCBI Bali memilih mencintai bangsa ini dengan melestarikan kain Nusantara sehingga kita percaya diri menggunakan kain yang sopan, santun, dan terlihat anggun dalam berbusana. Membaikan, saling memberi vibrasi yang positif. Komunitas Cinta Berkain Indonesia adalah sebuah komunitas yang mewadahi masyarakat Indonesia yang memiliki kecintaan, rasa cinta, kebanggaan, dan mempertahankan budaya busana berkain, baik itu tradisional kedaerahan maupun Nusantara. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan KCBI, khususnya KCBI Provinsi Bali, di setiap kegiatan harus mengenakan kain. Kita tingkatkan pengetahuan kita pertebal rasa cinta kita kepada budaya Indonesia. KCBI Provinsi Bali memilih mencintai budaya bangsa ini melalui melestarikan budaya berkain. Di komunitas Cinta Berkain Indonesia kita tidak hanya berbicara tentang kain. Banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan. Baik itu meningkatkan pengetahuan,
kepercayaan diri, bagaimana mengenakan kain itu dengan baik, benar, anggun, sopan, dan santun. Hadir pada perayaan HUT ke-9 ini penasihat Ibu Roni Palar, Mika Bustami selaku pembina. Artinya apakah sudah siap? Burungnya udah siap belum? Burung. Oh. Siapa yang suka burung? Siapa yang suka burung? Sabar ya. Kita akan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sejak berdiri 6 Agustus 2016, kini jumlah anggota KCBI Bali mencapai 129 orang. Perayaan HUT diisi game penuh keceriaan untuk menjalin kebersamaan dan kekompakan seperti lomba lari karung dan kelereng, lomba yel-yel, dan pemilihan putri wastra. Agus Sudiatmika, Bali TV. Peringatan kemerdekaan sebagai momentum menghargai simbol negara. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Jeruk puniki kemarjang disampun sampai ke alit menek kulit. Metapa kalau kebaos, mepandes ditawi mesangi, mesin drama. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing selama periode 1 hingga 31 Agustus 2025. Namun, tahukah Anda,
jika dalam pemasangan bendera merah putih juga ada aturan dan larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera. Berikut ulasannya. Pemasangan berbagai atribut merah putih seperti bendera, umbul-umbul, dan juga hiasan khas HUT Kemerdekaan RI sudah tampak ramai terpasang di lingkungan rumah warga termasuk perkantoran. Bahkan, sebagian masyarakat juga terpantau memasang bendera berukuran cukup besar. Namun tahukah Anda dalam pelaksanaannya masyarakat juga perlu memperhatikan aturan dan larangan dalam penggunaan bendera merah putih. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Di antaranya merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain yang bertujuan menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Berikutnya menggunakan bendera negara untuk reklame, iklan, atau keperluan komersial dalam bentuk apapun. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebaiknya juga jangan dilakukan. Kemudian mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain pada bendera, serta memasang lencana atau benda apapun di atas bendera merah putih juga merupakan sebuah pelanggaran. Termasuk menggunakan bendera negara sebagai langit-langit atap, pembungkus barang, atau tutup barang yang dapat menurunkan martabat simbol negara. Wajib juga pemirsa ketahui pelanggaran terhadap larangan penggunaan bendera merah putih dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 66 dan pasal 67, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Serta pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah bagi pelanggaran lainnya, seperti penggunaan untuk iklan atau pengibaran bendera yang tidak layak. Kita mungkin sepakat bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Oleh karena itu, pemasangannya harus dilakukan dengan penuh hormat, mengikuti tata cara, ukuran, dan tempat pengibaran sesuai ketentuan perundangan. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan dengan mengibarkan bendera pada tiang atau tempat yang layak dan tidak rusak, serta memastikan bendera tidak menyentuh tanah dan menghindari penggunaan bendera untuk keperluan dekoratif atau bahan promosi. Peringatan kemerdekaan bukan hanya soal perayaan, tetapi juga momen menghargai simbol negara dengan penuh tanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, mari kita hormati bendera merah putih dengan memasangnya secara benar dan bermartabat. Ari Wiratmaja, Bali TV. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh sukacita. Semangat nasionalisme bahkan mulai menggelora sejak awal bulan Agustus, di mana masyarakat secara spontan mulai memasang bendera merah putih. Namun, bagi generasi muda, makna kemerdekaan tak sebatas upacara bendera, namun bagaimana berkontribusi mengisi kemerdekaan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Saat ini kita berada di era disrupsi digital. Sebuah masa di mana teknologi berkembang pesat dan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Bagi generasi muda, kondisi ini membawa tantangan sekaligus peluang besar, terutama dalam memaknai dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Arus informasi global yang tidak terbendung melalui media sosial dan platform digital membuat budaya asing mudah masuk dan mempengaruhi generasi muda. Di samping itu, akses informasi kini bisa datang dari mana saja. Namun hal ini juga membuka celah bagi penyebaran hoax, berita palsu, dan misinformasi. Meski banyak tantangan, generasi muda harus optimis bahwa Indonesia bisa jadi negara maju, apalagi dengan bonus demografi yang dimiliki sehingga bisa wujudkan Indonesia Emas.
Indonesia itu pertama bagaimana kita merasa warga kita atau kita sudah makmur dan juga kita tidak terbebani oleh berbagai hal yang mungkin seperti dengan negara-negara lain itu adanya konflik seperti di Ukraine adanya tidak alasan yang di Myanmar. Untuk di Indonesia sendiri mungkin masih bisa diperbaiki lagi. Generasi muda adalah kunci untuk mewujudkan mimpi Indonesia emas. Merekalah pahlawan-pahlawan baru yang siap membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Gerak Jalan Kocak Hibur Warga Singaraja. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi matajan metuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang oh. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, bercerita wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Memelan nih. Memelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak gana pati ada nih beli. Meringankan apa dan nih. Kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Ini, mana gitu? Ini kan saya nak anaknya, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik.
Pemirsa, gerak jalan yang tegap dan bersemangat tentu sudah biasa. Nah, yang satu ini justru mengundang gelak tawa. Gerak jalan kocak menjadi salah satu hiburan warga Singaraja dalam memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Apa jadinya jika anak-anak hingga lansia berbaur bersama-sama menghibur penonton? Tidak hanya mengandalkan kreativitas, para peserta gerak jalan kocak ini menggunakan busana dan perlengkapan yang beraneka rupa, sehingga membuat penampilan mereka sangat menghibur. Peserta berasal dari instansi, komunitas, dan kelompok masyarakat. Mereka menampilkan aksi teatrikal penuh humor, kostum nyentrik, dan yel-yel yang berhasil mengocok perut para penonton. Semangat kemerdekaan juga mewarnai lomba gerak jalan kocak yang digelar di kawasan Taman Kota Singaraja tersebut. Ini menjadi bukti nyata bahwa warga Buleleng tidak kehabisan cara untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan cara yang meriah, kreatif, dan menghibur. Yasri Yuli, Bali TV. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas mengatakan pemanfaatan musik untuk tujuan komersil oleh pengusaha wajib membayar royalti karena memiliki hak cipta. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar royalti setiap pemanfaatan musik yang memiliki hak cipta untuk tujuan komersil. Hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dirinya menambahkan bahwa apapun jenis lagunya, termasuk suara burung ataupun alam, jika itu memiliki hak cipta, maka pencipta lagu berhak dihargai dengan pembayaran royalti. Royalti yang selama ini disalurkan kepada pemilik hak melalui LMK bukan termasuk pajak. Ia juga mengakui bahwa selama ini transparansi nominal penyaluran royalti belum jelas. Kedepan pihaknya akan mengeluarkan Permenkum baru yang mengatur soal transparansi penyaluran royalti. Untuk penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang namanya hak kekayaan intelektual itu ada hak ekonominya yang melekat di dalam. Karena itu akan memancing kreativitas siapapun. Ya, jangankan seperti itu. Coba bayangkan, sekarang NFT sudah rame kan? Tahu NFT kan? Itu biar cuman foto kita, itu laku loh, laku kita jual, ya. Ada platform yang membuat itu menjadi sebuah karya gitu. Tetapi saya setuju bahwa koreksi terhadap transparansi terhadap dengan pungutan, termasuk besaran tarifnya, nanti akan kita bicarakan dan kita akan keluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu. Tetapi yang lebih penting lagi, bahwa royalti ini memberi afirmasi kepada pelaku UMKM. Dan yang lebih penting, royalti bukan pajak. Ya. Negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti. Semua pungutan royalti itu disalurkan kepada yang berhak. Dan yang menyalurkan bukan pemerintah, tetapi oleh lembaga manajemen kolektif ataupun lembaga manajemen kolektif nasional yang memungut yang namanya royalti, salah satunya adalah Selmi. Nah, karena itu kita akan minta pertanggungjawaban menyangkut soal itu untuk melihat transparansi ini akan kita umumkan ke publik. Raiswantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini.
Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.